Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa nahussul husus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Yahya Mahrus wa Syekh Mahfud Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Abdul Aziz Mansur, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Masupramo wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Busrami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhan wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Qasim wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu, saking Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah anhu saking Ma'mar bin Abdullah. Qala ngendika sapa Ma'mar, inni sedaya ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun midhangetken sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa jeneng Nabi, at-tu'amu bit-tu'ami mithlan bimithlin. At-tu'amu utai tutulan makanan, bit-tu'ami kelawan dituku kelawan makanan, iku mithlan kelawan padane, bimithlin kelawan sak padane, artinya sama ya. Jadi makanan diberi dengan makanan yang sama. Wa kana ana apa ta'amuna makanan kita yauma idzin ing dalem iki dina iku asyairu, iku gandum. Rawa nyeritaan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ketika menggunakan hadis ini maka orang itu menjual makanan dibeli dengan makanan itu boleh sepanjang sama, ya, sama. Wan Fadalah langsung Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Fadalah, ishtaraitu tuku sapa ingsun yauma Khaybar ing dalam dinane perang Khaybar. Kila datan ing kalung bithnai asyara kelawan rolas apane dinare fiha iku tetep ing dalam qiladah zabun utawa enek mase wa kharazun lan enek munti-muntine, jadi ada apa namanya, ada perhiasannya lah. Kalau dalam konteks sekarang beli emas yang di dalamnya itu ada akiknya, ada batu akiknya lah, seperti itu. Wa fasaltuha maka nuli misaken sapa ingsun ha ing kiladah, misaken saking napa ya, tentu misaken saking emas dan muti-muti niku. Fawajatu maka nemoni sapa ingsun fi dalam kiladah aktsara ing luwe akeh minathnai asyarati nimbang sing rolas apane dinaron dinare. Fadzakartu maka nuli matur sapa ingsun dalika ing mungkon kejadian. Jadi kejadian di mana saya membeli kalung yang di dalamnya ada emasnya, ada munti-muntinya itu, dan ketika saya pisahkan itu, saya pisahkan kalung itu dari emas dan munti-muntinya itu ternyata masih lebih dari 12 dinar kan itu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka nuli ngendika sapa jeneng Nabi, la tuba'u aja ora kena dendol apa kiladah hatta tufsala sehingga den pisahaken apa kiladah. Rawahu nyeritakeun hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Kalau kita menggunakan hadis ini, maka semestinya orang itu tidak boleh menjual emas kalau konteks sekarang ya. Yang dijual itu apa namanya, termasuk nopo batu ya, batunya itu termasuk dihitung dengan harga emas, itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena nanti pada saatnya ketika saudara akan menjual, yang dibeli itu batunya tidak dibeli gitu, batunya akan diambil dan yang ditimbang hanyalah emasnya. Kalau cincin misalkan cincinnya ada batu akiknya, itu kalau saudara membeli batu akiknya itu
terbeli dengan harga emas. Tetapi ketika saudara menjual, nanti batu akiknya dilepas lebih dahulu, ditimbang, dan yang dibeli adalah hanya emasnya kan gitu. Jadi pada intinya begini, pada intinya bahwa proses jual beli dalam Islam itu tidak boleh menjadikan orang kecewa, tidak boleh menjadikan satu rugi besar, itu tidak boleh kan itu. Jadi yang paling inti adalah menimbulkan kekecewaan, itu tidak boleh kan itu. Ngeten. Wa an Samurah bin Jundub, sang Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, setune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha jika sapa jeung Nabi an bai'il hayawani, saking adol hayawan bil hayawani kelan ditu kelawan hayawan nasi'atan halisumoyo. Rawan cerita hadis sapa al khamsatu imam 5 wa sahaha hakim hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Jarud dan Imam Ibnu Jarud. Jadi kita misalkan sekarang kita membeli apa? Membeli unta kan itu, dan nanti nanti saya beli dengan unta juga. Kapan? Tahun depan? Tidak boleh kan itu. Tidak boleh karena sangat dimungkinkan nanti terjadi satu proses pembesaran dan seterusnya kan itu, sehingga orang itu ya merasa menyesal kan itu. Kenapa dulu saya ganti, saya jual kan itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau mau model seperti itu ya tukar menukar dalam waktu seketika. Dalam satu ketika dan harus sama. Hanya saja memang sebagaimana yang kemarin saya bacakan terkait dengan tamar ya, terkait dengan kurma dari Khaybar itu, yang paling selamat sebenarnya tidak seperti itu. Yang paling selamat adalah kalau kita punya hewan kita jual, nanti mendapatkan uang, dan nanti pada waktu yang lain uang itu kita belikan untuk membeli hewan kembali. Itu satu proses yang paling selamat kan itu. Oleh karena itu memang zaman modern itu ya, zaman modern terkait dengan ini itu lebih menyelamatkan proses transaksi agar jelas halalnya kan itu. Jadi tidak barter. Dulu itu kan proses transaksi jual beli kan barter kan itu. Jadi menjual barang dibeli dengan barang kan itu. Tadi berisiko kan itu, Oleh karena itu yang paling selamat sebagaimana sekarang ya, jadi menjual barang dibeli dengan uang. Nanti dengan uang itu kita bisa membeli barang lagi kan itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ketika sapa Ibnu Umar, sami'tu bidangtan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sapa jeung Nabi, idza tabaya'tum nalikane akad dol tinuku sira bil ainati kelawan akad jual beli kang batal. Wa khatum lan ngalap sira adna bal baqor ing buntute sapi. Wa raditum lan ridho sira bizar'i lawan ginawe napa nggarap gogong atau nggarap sawah gitu ya. Wa taraktum lan ninggalaken sira al-jihada ing perang jihad. Salato mengko nguasaaken sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh dzullan ing ino layan zi'uhu kang orang nyepot ing ino itu apa syamsuji hatta tarji'u sehingga bali sapa sira ila dinikum maring agama ira kabeh. Rawa cerita hadis sapa Abu Daud beriwayat sang riwayat Nafi anhu saking Abu Daud. Wa fi isnadilan itu dalam sanad hadis maqalun dari beberapa pendapat wali Ahmad lan ikut tetep Imam Ahmad nahu tawi upamane hadis min riwayati Ata'in sang riwayati Ata' wa rijalulan tawi prabira rawine si hadis thiqatun iku perawi ingkang thiqah. Perawi ingkang thiqah niku terus pundi? Perawi ingkang thiqah itu adalah perawi yang memenuhi dua kategori, yaitu dhabit sama adil. Itu namanya perawi yang thiqah. Wa sahahal hakim dan sahaba Ibnu Qattan, Imam Ibnu Qattan. Jadi ketika satu proses jual beli tetapi yang nanti akhirnya dibatalkan kan tidak jadi ya, itu yang menjadikan orang kecewa lah, itu menjadikan orang kecewa itu jelas tidak boleh. Jadi pada intinya disitulah semestinya dalam Islam itu bahwa proses apapun sama saja dengan orang itu ketika menjual dengan harga yang teramat sangat tinggi kan itu juga menjadikan orang kecewa kan itu. Menjadi orang kecewa. Sebagaimana dulu saya contohkan, kalau mana saudara itu pergi ke Jakarta, saudara ke Tanah Abang atau ke Cipulir ya,
Di sana ada pasar Cipulir namanya. Pasar Cipulir itu dari Kebayoran Lama arah ke Ciledug itu ada pasar besar di situ, pasar Cipulir atau ke Tanah Abang kan itu. Ini kalau saudara beli ke sana, saudara harus ngerti kan itu. Jadi sana itu kalau menjual itu kalau menawarkannya tinggi sekali. Kalau di Lampung itu di Bambu Kuning atau namanya pasar bawah itu, nggak seperti di Kediri, tinggi sekali. Misalkan saudara beli baju, berapa bu? 300.000 ya, 300.000. Itu kalau saudara menawarnya, kalau orang Jawa kan kalau ditawar 300.000 nawarnya berapa? Saudara kan nawarnya 200.000 ya, itu 200.000 sama dimarahi dulu kan itu, dimarahi. Jadi akhir apa? Akhir sama menaikkan penawaran kan itu. Begitu sama pergi langsung dipanggil itu. Karena biasanya mereka menawarkan 3 kali lipat kan itu. Jadi kalau 300.000 nawarnya paling tinggi 100.000 kan itu. Ya tentu dimarahi kan itu ya, cuek-cuek aja kan itu. Jadi seperti itu. Dan semestinya proses transaksi tawar menawar itu tidak boleh sudah berpisah kan itu. Jadi semestinya kalau orangnya yang nawar sudah pergi, itu kalau mau dipanggil kembali harus mulai penawaran ulangan itu. Caranya gimana? Betul bu ya, ini saya mau beli sekian ya. Oke ya, saya jual lah gitu seharusnya itu. Karena kalau sudah terjadi perpisahan itu yang namanya akad khiyarnya itu sudah hilang. Gak sah itu semestinya sudah gak sah. Makanya kalau sampai nanti ditakdirkan Allah menjadi penjual jual beli pedagang itu ya harus hati-hati kan itu. Kalau perlu saudara mengamalkan pendapat Imam Syafi'i kan itu. Dan Imam Syafi'i seperti apa? Kalau sudah terjadi proses transaksi dan sudah clear, sudah deal, sampai ngomong, ya bu, ini barang saya jual dengan sampean ya harga sekian ya. Oke saya terima. Oh jadi gitu. Jadi ada seperti orang nikah itu loh. Orang nikah kan angkah bukan, terus dijawab oleh qabil tuh nikah kan gitu kan itu. Dan itu langsung. Makanya kalau petugas KUA-nya itu halan itu langsung dipedet gitu kan itu, biar langsung jawab. Jadi seperti itu. Jadi itu karena kalau tidak langsung itu tidak sah kan itu ya, tidak sah. Bagaimana kalau ada sela-selanya sekitar 1 menit kan itu ya, kalau 1 menit menurut saya ya sah-sah saja kan itu, kecuali sampai halan sampai tinggal rokok kan itu tidak sah. Iya seperti itu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, sang Abu Umamah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku sahabat Nabi, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Man uta sabanan iku syafa'an nulungi sapa man li akhihi mari saudarane man syafa'atan ing satu pitulungan temenan fa ata maka nuli memberikan hadiah sapa akhi sapa saudarane niku lautat teman hadiatan ing satu hadiah temenanan faqabilaha mongko nuli nrimo sapa man ha ing hadiah faqad ata mongko nuli teman-teman nekani sapa man baban ing pintu aziman kang agung min abwabir riba saking pira-pira lawangi riba. Wah ini hadis ini sedemikian ketat kan itu rotok. Ini kereng hadis ini kan itu kereng. Jadi kalau ada orang itu menolong sesama kan itu, dan akhirnya sesama itu memberikan hadiah kepada yang menolong, maka pada waktu itu sama saja dengan sedang membuka pintu-pintu riba. Jadi kalau melihat ini orang menolong itu harus ikhlas kan itu, harus ikhlas. Kalau kita menolong dan dikasih hadiah harus kita tolak kan itu. Hanya saja memang hadis ini oleh para ulama dikomentari berbeda. Apa komentar yang berbeda itu? Yang jelas-jelas dilarang itu adalah manakala pertolongan itu merupakan satu kewajiban. Contoh ya, saya sebagai seorang dekan, kalau mahasiswa itu kalau sudah menulis skripsi sudah diujikan kan dia butuh tanda tangan saya kan itu ya. Saya menandatangani skripsi itu kewajiban saya. Kalau saya dengan menandatangani skripsi itu akhirnya saya itu dikasih bingkisan dan saya terima, itu saya sedang membuka pintu-pintu riba kan itu. Karena apa? Pertolongan itu adalah merupakan kewajiban saya. Tetapi kalau sampean itu menolong temannya untuk mengetikkan
skripsi kan itu. Mengerjakan skripsi kan bukan kewajiban sampean kan itu. Kewajiban siapa? Kewajiban teman sampean yang sedang mengerjakan skripsi dan sampean bantu temannya itu untuk mengerjakan skripsi dan nanti akhirnya dikasih hadiah. Itu kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa kan itu. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah pertolongan dari orang yang semestinya berkewajiban untuk menolong itu. Pemerintah misalkan dalam suasana COVID-19 ini dan akhirnya memberikan bantuan apa ya, bantuan ABC dan seterusnya. Habis bantu minta bagian, tidak boleh kan itu. Sebagaimana disinyalir beberapa via itu ada anggota dewan ini nawari sekolah, nawari pondok barangkali kan itu. Ini Pak ada bantuan, nilainya berapa? Ini nilainya 50 juta kan itu. Tapi nanti nanti tolong ditransfer kembali atau dikasihkan kembali ke saya yang 40% kan itu atau yang 30% kan itu. Nanti Bapak yang 70% kan itu. Tapi SPJ-nya masih tetap 100% loh. Nah, gitu. Itu jelas tidak boleh. Itu jelas haram kan itu. Itu jelas haram. Nah, ini kita dalam hidup itu harus hati-hati kan itu. Itu berarti hati-hati. Karena sedemikian ini kan orang karena kalau sebuah pertolongan dan yang pertolongan itu adalah mesti kewajiban orang yang menolong itu kan seharusnya memang tidak perlu dikasih ini dan itu kan gitu ya. Dikasih ini dan itu kan gitu. Makanya ya kalau di Jawa sih ndak ya kondisi-kondisi seperti itu ndak. Itu teman saya pernah cerita di Palangkaraya sana itu jadi agar dosennya itu kalau membimbing enak kan itu kalau bimbingan datang dengan membawa sarung dilayani dengan memuaskan kan itu. Iya kalau di Jawa kan enggak, di Jawa ya dicuekin kan itu, dicuekin. Kadang-kadang dosen ini dibully ya. Ini slow gimana istilahnya? Menjawabnya lama itu apa namanya istilahnya? Oh, slow respon kan itu. Wah, pembimbingku slow respon kan itu. Jadi dan seterusnya kan itu. Dan yang luar biasa mahasiswa ketika membuli dosennya itu di screenshot, di-upload kan itu kan dalam rangka untuk ngerasani dosennya itu. Jadi mahasiswa sekarang luar biasa kan itu. Luar biasa pemberani kan itu. Jadi seperti itu ya. Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa'adala wadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Rawahu hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadi maqal dari beberapa pendapat. Wan Abdullah bin Amr ibnu As yang Abdullah bin Amr ibnu As qala dengan sapa Abdullah bin Amr ibnu As qala la'ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rashi ing wong kang nyogok wal murtashi lan wong kang den sogok. Rawan cerita hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahanya hadis sapa Tirmidzi ing hadis ini. Jadi menyuap dan yang disuap itu dilaknat oleh Rasulullah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika ada kata la'ana itu menunjukkan bahwa hukum itu adalah haram. Haram. Jadi menyuap dan yang disuap itu dua-duanya haram. Hanya saja memang ada ulama yang berbeda pendapat kan itu. Yang namanya menyuap dan yang disuap itu kan yang haram itu manakala dalam rangka untuk untuk menggeser sesuatu yang hak ya. Untuk menggeser sesuatu yang hak itu yang haram. Ada pendapat seperti itu. Contoh misalkan begini ya. Saya seorang pejabat. Saman melamar menjadi kalau jadi perguruan tinggi misalkan, saudara melamar menjadi dosen. Semestinya kemampuan saudara dengan dengan rival sampean, itu kemampuan saudara itu lebih rendah semestinya dari rival sampean kan itu. Hanya karena sampean itu memberi sesuatu kepada saya sebagai pejabat, akhirnya yang semula lebih tinggi kualitasnya itu saya geser dan saya menangkan sampean. Itu yang namanya rishwah yang hukumnya haram. Tetapi kalau seperti ini ada ulama mengatakan boleh. Sampean itu ngerti kalau pejabatnya itu zalim. Zalim. Sampean itu semestinya ngerti kalau kualitas sampean itu lebih tinggi, lebih baik dibanding rival-rival sampean. Hanya karena sampean tidak mau menyuap, maka sampean dipastikan tidak akan mungkin lulus. Nah, makanya
orang menyuap dalam rangka untuk mengambil hak ya, menyuap dalam rangka untuk mengambil haknya, hak sampean yang sebenarnya sama punya hak lulus, itu boleh. Jadi yang menyuap boleh, tetapi yang disuap tetap haram. Kenapa yang disuap tetap haram? Karena yang disuap itu adalah seorang pejabat yang zalim, yang manakala ada calon yang tidak menyuap, dia tidak akan mungkin diluluskan. Ada yang pendapat seperti itu kan itu ya. Seperti itu. Walaupun saya kurang sependapat dengan pendapat ini kan itu. Kenapa saya kurang sependapat dengan pendapat ini? Saya lebih berprinsip bahwa sesuatu yang haram dan akhirnya boleh dengan yang menurut ad-daruratu tubihul mahdurat itu, manakala sesuatu yang haram itu memang mengancam salah satu dari 5 dasar kehidupan. Mengancam apa? Mengancam nyawa, mengancam jiwa, mengancam harta kan itu, mengancam keturunan dan seterusnya itu. Kalau mengancam salah satunya itu boleh, sesuatu yang semula haram jadi boleh. Sama dengan kalau kita itu hidup di daerah yang tidak ada makanan kecuali makanan itu yang haram, maka makanan yang haram itu boleh dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa kita. Sebatas berapa? Sebatas hanya untuk selamat. Terus pertanyaan saya, kalau tidak jadi pegawai negeri, yang terancam apanya? Oh, Pak, itu mengancam ekonomi saya kan itu. Kan biasanya seperti itu. Ini seakan-akan bahwa orang itu tidak akan bisa hidup tanpa menjadi pegawai negeri. Jadi kalau pegawai negeri itu ya gitu, Bang. Nggak tahu sekarang, zaman dulu, oh gila-gila zaman dulu itu. Zaman dulu itu saya masih ingat ya. Saya tes CPNS itu tahun 95 ya, 95 saya tes. Karena waktu itu saya dan teman-teman itu diminta jadi PNS, tidak kita berebut itu enggak. Karena waktu itu teman-teman yang S2, zaman itu S2 itu sudah hebat-hebatan, baru kuliah saja sudah itu namanya luar biasa, karena waktu itu dosen itu masih dokter Andes gitu, S1. Kalau ada orang S2 itu sudah hebat kan itu. Nah, tahun itu dosen atau mahasiswa S2, dosen S2 atau mahasiswa S2 yang belum PNS itu pemerintah merasa rugi kalau tidak di PNS-an. Kenapa merasa rugi? Karena sudah dikasih beasiswa kan itu. Sehingga diumumkan yang tercantum namanya di bawah ini diminta untuk mengajukan lamaran menjadi CPNS kan itu. Termasuk saya membuatlah itu. Ketika saya pergi akhirnya ikut tes lulus, saya pergi ke tempat kerja saya waktu itu di IAIN Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung itu. Saya ditanya oleh teman-teman di sana itu, Pak Ali habis berapa? Jadi orang tanya habis berapa itu bukan sesuatu yang tabu kan. Bukan sesuatu yang tabu. Pak Ali habis berapa? Terus saya jawab, habis 3.000. 3.000. Loh, 3 juta lah. Jadi saya menjawab 3.000 itu bayangannya 3 juta. Loh enggak Pak, 3.000. Masa? Jadi merasa tidak percaya kalau orang yang menjadi PNS dosen hanya mengeluarkan uang 3.000. Saya kasih tahu, loh, hanya 3.000 betul. 3.000 itu saya gunakan untuk membeli metre. Dulu kan metre cukup 3.000, sekarang kan 6.000 kan itu. Hanya untuk itu kan itu. Dia nggak percaya, akhirnya saya terangkan, begini loh. Kita itu kan di S2, dapat beasiswa. Mosok yang sudah dikasih beasiswa negara tidak mau mengabdi menjadi abdi negara kan itu. Akhirnya diminta untuk jadi. Karena waktu itu ya rata-rata di banyak tempat itu ya saling menyuap seperti itu kan itu. Bahkan tahun berapa ya, sekitar tahun 2000-an lah, 2000 sekian lah itu pernah sampai 60 juta gitu, sampai 100 juta gitu. Sehingga kalau nyuapnya itu 100 juta itu sekian tahun kerja, itu hanya kerja bakti mengembalikan modal ya gitu. Jadi gitu. Kenapa sih orang suka menjadi PNS itu? Kalau waktu itu kan gajinya rendah kan itu. Karena jadi PNS itu pasti enggak perlu pinter-pinter amat gitu ya. Pasti. Jadi andai kata orangnya pemalas ya tetap mendapatkan gaji kan itu. Jadi hidupnya itu santai, tidak seperti bisnismen kan itu yang mungkin rugi. Jadi pejabat jadi pegawai negeri itu tidak terlalu butuh dengan Allah kan itu kan. Coba kalau pedagang ke pasar itu ya, pedagang ke pasar dan dia sudah menghadapi dagangannya kan itu. Pertanyaan saya,
Apakah pedagang itu bisa yakin kalau seluruh yang dijual itu bisa habis? Kan nggak ada keyakinan kan? Karena apakah nanti banyak pembeli yang datang atau tidak, itu belum jelas. Oleh karena itu seorang pedagang ketika dia sedang di pasar, itu butuhnya kepada Allah itu tinggi. Maka dia berdoa serius. Agar apa? Agar didatangkan para pembeli ke beda tempat dia berjualan. Maka butuh Tuhannya itu tinggi. Sama saja dengan petani kan itu. Petani menanam padi itu. Apakah dia yakin mesti panen? Tidak mesti. Jadi begitu dia mulai menanam padi, dia berdoa kepada Allah setiap hari agar apa? Agar tidak ada hama dan seterusnya kan itu. Akhirnya bisa panen. Nanti begitu panen bisa digunakan ngirimi anak-anaknya sedang mondok dan kuliah kan gitu kan. Jadi butuh kepada Allahnya itu tinggi. Terus bagaimana dengan pegawai negeri? Dia tidak pernah itu butuh dengan Allah kan itu. Maka sangat boleh jadi pegawai negeri itu tidak pernah berdoa kepada Allah kan, sangat boleh jadi. Karena pasti akan mendapatkan bayaran kan itu. Lah ini keadaan seperti inilah yang menjadikan bahwa menjadi pegawai negeri itu bukan pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat mulia. Yang pekerjaan sangat mulia menurut Rasulullah itu kan pedagang dan petani kan itu kan. Karena pedagang dan petani itu betul-betul sangat butuh dengan Allah kan. Kalau itu gimana saudara besok itu? Sampai jadi pegawai negeri enggak? Seperti itu kan itu. Jadi seperti itulah. Jadi oleh karena itu ya yang penting indah yang penting. Jadi kalau sampean yang terpenting pesan saya itu jangan sampai sampean sudah niat sejak sekarang itu. Nanti kalau saya melamar jadi pegawai negeri dan disuruh menyuap tak suap, yang penting saya jadi pegawai negeri, jangan seperti itu. Yakinlah kepada Allah bahwa saudara itu bisa jadi pegawai negeri tanpa mengeluarkan uang serepes pun kan itu untuk menyuap. Sangat bisa, apalagi sekarang ya. Sekarang itu memang pemerintahan Jokowi itu terkait dengan rekrutmen pegawai itu sangat ketat. Orang menjadi sulit untuk mempermainkan dengan saling menyuap, itu sulit kan itu. Karena yang namanya tes kompetensi dasar TKD itu seorang peserta langsung berhadapan dengan komputer, dia mengerjakan soal-soal di komputer itu, begitu sudah selesai dan dikirimkan jawabannya, tik begitu sama klik itu, nanti dalam waktu sekian detik nilainya akan keluar. Nanti begitu seluruh peserta sudah mengirimkan, nanti langsung keluar rankingnya kan itu, langsung keluar rankingnya. Yang paling tinggi siapa kan itu. Jadi kalau orang ini ingin mau menyuap, maka suaplah sistemnya. Kan tidak bisa menyuap orangnya, gimana caranya kan itu. Maka seleksi ini yang paling ketat ini yang tidak bisa disuap dipermainkan oleh siapapun. Dan kalau pekerjaan itu adalah terkait dengan pekerjaan kantor, ya sudah selesai di situ. Masih ada yang namanya TKB. Jadi TKD seperti itu. Terus nanti ada yang TKB itu ya sifatnya wawancara dan seterusnya kan itu. Tetapi prosentase bobotnya itu TKD-nya 60%, TKB-nya itu hanya 40%. Nah, itu jadi dan TKB itu yang menguji orang banyak, tidak hanya orang satu, tidak seperti dulu kan itu. Dihadapi sendiri. Jadi yang menguji orang banyak, sehingga kalau mau curang itu harus curang kolektif kan itu. Kalau tidak kolektif tidak akan mungkin bisa. Kan itu. Jadi seperti itu. Makanya sistemnya lebih canggih, lebih bagus lah itu, lebih bagus. Walaupun oleh lawan-lawan Jokowi itu dikatakan pemerintah Jokowi itu jelek gitu ya, oleh lawan-lawannya kan itu ya. Jadi saya kembali ke sini bahwa Rasulullah itu melaknat siapa melaknat penyuap dan melaknat yang disuap. Pada hadis yang lain tidak hanya ar-rashi wal murtashi tetapi juga baraish. Baraish yaitu yang menjadi perantara ya, menjadi perantara ada antara penyuap dan yang disuap. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan rezeki saudara-saudara sekalian, memberikan rezeki keluarga sampean tanpa melalui hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan saya yakin rezekinya Allah itu sangat banyak, rezekinya Allah yang halal itu sangat banyak. Maka jangan sekali-kali saudara berprinsip sebagaimana kebanyakan orang yang berpendapat salah. Mereka sering mengatakan sekarang ini mencari rezeki yang haram itu sulit, apalagi mencari rezeki yang halal. Kalau gitu ya rezeki ini haram semua kan itu. Pada sementara rezekinya Allah yang halal itu teramat sangat banyak. Itu teramat sangat banyak. Jadi yakin aja. Dan
Allah itu sangat mengerti kalau kita itu butuh kan itu ya. Tak kasih contoh ini yang real gitu. Saya ini kan minggu-minggu ini kan kekurangan uang gitu ya. Kenapa saya kekurangan uang? Karena saya harus bayar spon 18.200.000 kan itu. Uang saya kurang kan itu. Padahal tanggal 18 nanti itu DFI harus ke pondok. Jadi harus bayar ini, bayar itu dan seterusnya kan itu. Allah tahu rupanya itu kalau jadi Allah tahu. Saya butuh uang kan itu. Akhirnya apa? Allah gerakkan orang lain seperti kemarin itu. Gerakkan guru-guru di SMAN satu papar untuk undang saya. Pak Ali, yun ngisi pengajian Maulidin Nabi kan itu. Terus di Kanjung undang dan seterusnya gitu. Akhirnya yang semula serba kurang ya sekarang cukup lah kan itu. Cukup. Itu tertanda apa bahwa rezekinya Allah itu jalannya banyak dan Allah itu kalau kita butuh sepanjang kita betul-betul bertakwa kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, insya Allah sesuatu yang kita butuhkan itu akan dicukupi oleh Allah. Makanya perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, jadilah orang yang bertakwa, doakanlah orang lain dengan doa-doa yang baik kan itu, dengan doa-doa yang baik. Kalau ada orang yang suka melaknat kepada orang lain, kok terlihat sekarang itu rizkinya banyak, itu dia sedang istidraj. Nek bahasa Jawanya dilulu kan itu. Dilulu itu dalam bahasa Indonesia diapaan itu? Apa? Istidraj itu gitu. Istidraj itu ya istidraj kan itu. Jadi seperti itu. Jadi biar dia merasa hebat kan itu. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang itu. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang seperti itu tidak mempunyai kedamaian hidup kan itu. Tidak mempunyai kedamaian hidup. Oke, sementara ngaten pengawasan pagi ini mari kita bersama pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.